Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas nikmatnya, di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Dalam kesempatan ini kami akan membacakan tanya jawab tarjih Muhammadiyah, judulnya puasa untuk orang yang telah meninggal. Pertanyaan dari Bapak Fuad Afsar, Jalan Weru, Cengkuh Tui, Binjai, Sumatera Utara. Dalam HPT disebutkan kebolehan puasa bagi ayah atau ibu yang telah meninggal dunia. Apakah bertentangan dengan ayat 38 dan 39 An-Najm, dan apakah hal itu didasarkan nasih mansuh? Mohon penjelasannya. Jawabannya, dalam cara memahami kita tidak mempertentangkan ayat dengan hadis sahih, karena kedudukan hadis antara lain menjelaskan atau keumuman Al-Quran. Keumuman ayat Al-Quran bahwa manusia hanya akan mendapatkan hasil usahanya seperti tersebut pada ayat 38 dan 39 surat An-Najm. Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskannya. Penjelasan dapat berupa tahsihis atau istisna, seperti ayat tersebut dapat ditahsihis antara lain dengan hadis yang membolehkan anak melunasi puasa ayah dan ibunya yang berhutang. Seperti hadis riwayat golongan ahli hadis, anak dapat mengerjakan haji orang tuanya yang karena sesuatu sebab tidak dapat ditunaikannya, padahal orang tuanya telah bernazar. Hal ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Demikian pula diwiratkan oleh Ad-Daraqutni dan Ibnu Abbas, orang yang berhutang tetapi belum dapat melunasi, Allah akan menyaurnya, tetapi kalau memang itu tidak mempunyai niat menyaur atau melunasi, tetapi ia tetap bertanggung jawab tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Banyak hadis yang demikian. Dalam hal ini ada hadis sahih ahad yang memberi penjelasan tentang pelaksanaan hukum yang bersifat umum. Sebagaimana dalam salat, makmum yang mendengarkan bacaan imam dalam salat jahar harus membaca Fatihah pula. Membaca Fatihah sendiri dalam salat berdasarkan hadis yang menurut ketentuan Al-Quran diperintahkan hanya membaca yang mudah saja dan ayat Al-Quran. Ringkasnya, tahsis atau istisna dari hadis terhadap Al-Quran yang bersifat umum tidak dipandang ta'arud dan tak perlu ditarjih, tetapi diamalkan seperti yang disebutkan dalam nas. Hadis tersebut tidak dapat dikias. Misalnya kalau hutang puasa orang tua dapat disaur oleh anaknya, maka hutang salat juga dapat dihaur. Tidaklah demikian, karena memang tidak ada keterangan dalam hadis yang sahih. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa khawatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.